Haleluya, selamat pagi Jemaat Sakura 5. Ketemu lagi dalam virtual Sunday Service pada pagi hari ini. Saya mengundang semua engkau yang ada di rumah untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Ikuti dinamika yang ada, ikuti penyembahan yang ada, yang kita akan lakukan dalam virtual Sunday Service pada pagi hari ini. Come on, doa dalam roh saat ini. Lima uralama syakam damala kanci melete syakaralamaka. Re sakram de melek kanca malata syakam damala konga. Ru seklam de melek kanca malakam damala komaralamaralamu. Malata syakam damala kamera lemarera re rekata sekram de meleka maralamaralaga ro when the oceans rise and thunders roar. Come on, angkat kedua tanganmu. The storm, Father, you are King over the flood.
Say together, hide me love, hide me love under your wing, cover me, within your mighty hand, within your mighty hand, hide me love under your oceans rise and thunders roar, I will reach you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, karena aku tahu Engkau Tuhan. Oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are over the flood. I will be still, come on, lift up your hands. Above the storm, I will be still. No, I will be still. I will be still. No, you are God. I will be still. No, you. I will be. Kami tahu siapa yang menyertai kami. Kami tahu siapa yang berjalan bersama dengan kami. Ada Tuhan, ada Kristus yang menyertaimu. Kau berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Apapun boleh terjadi, tapi selama Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat itu menyertaimu, aku deklarasikan sudah sewajarnya. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan, karena engkau tahu yang menyertaimu adalah Bapamu yang di sorga. Sorakan haleluya. Engkau yang ada di rumah, sebelum
belum melihat Engkau bersorak, sorakan. Haleluya. Oh, rasekra pasokro koto sakai. Rashandara lamora. Terus masuk lebih dalam lagi. Ruse kramda malata shandera la marala kamara laka. Rikanche mele de shakamda malaka marala karalaka. Ruse le branche malata shakara la maka. Rikande mela briste mele de shakamda malaka maralaka. Rikande mele la mora la re ra le ro. Rikande melera reyo Rikande mele de shakanda malakro karalama rerale ro. Kami masuk lebih dalam lagi saat ini, membawa kami terhubung dengan realita Bapa, membawa kami terhubung dengan realitas sorga. Karena kami sungguh-sungguh melihat semakin hari ada penyertaan Tuhan yang sempurna, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Come on, kau yang ada di rumah, saya mau kau terus belajar mengekspresikan penyembahanmu. Come on, saya belum melihat semua engkau mengekspresikan penyembahanmu. Come on, ekspresikan luapan yang ada di dalam hatimu. Come on, semuanya. Engkau yang melihat tayangan VSS ini, semuanya. Wow, hanyutkan dirimu dalam penyembahan yang ada. Rakata sekramda malakara lamaka. Rakata sekra malaka maralamaka. Terus hanyutkan, come on. Jangan ada lagi yang membatasi engkau. Come on, terus doa. Kau yang ada di rumah, terus doa. Hanyutkan dirimu, berkata-kata dalam bahasa roh. Haleluya. Rekanda malarala marala ro rasyaka marala maralaka. Re rasyaka marala kanche malagro. Rasekra malero. Menyembahmu
sepanjang hidupku ku tahu firman-Mu, di dalamku memuji-Mu. Allah yang setia, Kau genggam hidupku, di tangan-Mu ku yakin Engkau yang beri kemenangan dalam hidupku senantiasa menyembah-Mu. Sepanjang hidupku ku tahu firman-Mu, di tangan-Mu menyuci-Mu. Allah yang setia, Kau genggam hidupku, di tangan-Mu ku yakin yang memberi kemenangan dalam hidupku senantiasa menyembah-Mu. Sama-sama angkat kedua tangan-Mu. Ku tahu firman-Mu ada di dalam hidupku, dan aku akan terus memuji-Mu. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di tangan-Mu ku yakin Engkau dalam hidupku senantiasa menyembah-Mu. Sepanjang hidupku ku tahu di dalam hidupku muji-Mu. Allah yang setia, Kau genggam hidupku, di tangan-Mu ku yakin Engkau yang beri kemenangan dalam hidupku senang. Sekali lagi katakan menyembah-Mu. Sepanjang hidup
Sepanjang hidupku ku tahu firman-Mu. Dalamku memuji-Mu, Allah yang setia. Allah yang setia. Oh rasakanlah, ku yakin Engkau yang beriku kemenangan dalam hidupku senantiasa. Katakan ku yakin Engkau, ku yakin Engkau yang beri kemenangan dalam hidupku setiap waktu, hidupku setiap waktu. Katakan, ku yakin Engkau yang berikan dalam hidupku setiap hari, dalam hidupku setiap hari. Sekali lagi, ku yakin Engkau yang berikan dalam hidupku selamanya, dalam hidupku selamanya. Setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, selamanya. Yesuslah Sang Raja, Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup setiap kami. Kesetiaan-Mu sempurna, kesetiaan-Mu seperti perisai dan pagar tembok yang menyertai hidup kami, yang menyertai hidup kami. Sepanjang hidupku ku tahu firman-Mu. Elima oras syakana lagagaya. Dan kami memuji Allah yang setia. Kau genggam hidup kami dan tidak pernah Kau lepaskan. Dan kami yakin pagi hari kemenangan menjadi porsi kami dalam hidupku selamanya. Saya percaya pagi hari ini ada realita Tuhan yang sama yang dilepaskan dalam hidup. Biar pagi hari ini Roh Kudus akan membawa kita memiliki pengenalan akan Bapa, memiliki pengenalan akan Tuhan. Oh, Dia adalah Allah yang setia. Terlepas dari hari-harimu yang mungkin dipenuhi oleh berbagai situasi yang sulit, engkau yang mendengar rekaman VSS pada pagi hari ini, meskipun dalam beberapa waktu terakhir ini engkau melihat seperti ada situasi yang begitu sulit, ada banyak situasi negatif yang sepertinya kau jalani dari waktu ke waktu. Tapi pagi hari ini saya dengar Tuhan berfirman kepadamu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, Aku adalah Allah yang tetap memegang engkau. Aku adalah Allah yang tetap setia dalam hidupmu.
Terlepas ada banyak peristiwa negatif, terlepas dari ada banyak peristiwa buruk yang terjadi dalam dirimu, hari ini firman Tuhan datang kepadamu dan Dia berkata, aku adalah Allah yang setia bagimu, dan aku yang menyediakan firman bagi setiap engkau. Dan pada pagi hari ini, engkau yang mendengarkan rekaman ini, angkat kedua tanganmu dan terima pengenalan akan Bapa yang setia, yang berdaulat dalam hidupmu. Terlepas dari peristiwa buruk negatif yang terjadi, Dia tetap Allah yang setia. Angkat kedua tanganmu. Saya merasa pemulihan sedang datang. Rasa kekecewaanmu kepada Tuhan dibersihkan sepenuhnya. Oh God, oh God, oh God. Karena sebetulnya Tuhan ingin menjadikan kau sahabatnya. Oh, terlepas dari ketidakakuratanmu, Tuhan berkata, aku mau menjadikanmu sahabatku. Oh, aku menjadikan kau rekan kerjaku, kata Tuhan. Pagi hari ini, setiap kekecewaan akan Tuhan, oh ketidakpercayaan akan Tuhan, aku singkirkan, aku hancurkan. Oh segala ketawaran hati aku singkirkan, aku patahkan. Dan pada pagi hari ini, oh rasa meyakinkan bahwa Tuhan bersamamu. Dilepaskan kembali, dilepaskan kembali. Realita Tuhan yang sama dilepaskan kembali, dilepaskan, dilepaskan, tercurah, 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 tercurah. Engkau semakin meyakini Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkanmu. Luka-lukamu dibersihkan oleh Tuhan. Saya melihat luka-lukamu dibebat oleh Tuhan. Dan saya melihat ada balsam dari Gilead datang menyembuhkan engkau. Engkau yang selama ini sepertinya capek, lelah dengan pelayanan yang ada. Engkau sepertinya tidak pernah dihargai di pekerjaanmu di luar sana. Engkau sepertinya tidak pernah dihormati oleh orang-orang di luar sana. Padahal sebetulnya engkau adalah orang yang berdaya guna. Padahal sebetulnya engkau adalah orang-orang yang skillful. Tapi engkau tidak, sepertinya engkau tidak dihormati, engkau tidak dipercaya. Karena engkau memiliki cinta akan Tuhan. Orang-orang di luar sana sepertinya anti kepadamu. Tapi hari ini semua luka itu dibebat oleh Tuhan. Mulai hari ini Tuhan berkata, aku menjadikanmu orang yang berpengaruh. Saya dengar itu Tuhan berkata, hari ini firman-Ku datang kepadamu. Aku menjadikan kau orang yang berpengaruh, terpandang, disegani di luar sana. Selama ini ada banyak orang meremehkanmu, tidak menghargaimu, bahkan seolah-olah menjatuhkanmu. Tapi hari ini Tuhan berkata, itu semua tidak akan pernah lagi terjadi kepadamu. Aku membangkitkan engkau dalam keperkasaan. Aku membangkitkan engkau dalam keperkasaan di dalam roh. Come on, kau yang ada di rumah, angkat kedua tanganmu. Kalau
engkau adalah orang itu, angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu. Kalau engkau selama ini seperti tidak dihargai, tidak dihormati, angkat kedua tanganmu hari ini. Sebagai hamba Tuhan aku berkata, firman Tuhan datang kepadamu. Aku adalah Allah yang setia, dan aku akan menjadikan engkau pribadi yang berbeda, pribadi yang diistimewakan, pribadi yang diistimewakan. Terjadi atasmu, terjadi atasmu. Firman Tuhan saat ini sedang datang atasmu, sedang datang atasmu. Terima, terima, terima. Jadilah orang yang berpengaruh, terpandang, disegani, karena Tuhan menyertaimu. Karena Tuhan menyertaimu. Terima itu di dalam nama Yesus. Come on, ambil itu. Come on, kau ada di rumah, ambil. Take it, take it. Ambil firman itu sekarang, sekarang, sekarang. Di kesempatan pagi ini ambil, ambil. Aku lepaskan atasmu, aku lepaskan atasmu. Oh God, oh God, oh God. Receive, receive, receive. Receive the word, receive the word. Terima firman, terima firman. Saat ini, saat ini, saat ini, sekarang, sekarang, right now, right now. Aku lepaskan, aku lepaskan. Right now, right now. Come on, terus doa, terus doa. Oh, terus berkata, katakan bro. Right now, sikapa kota, hirepaka maka. Oh, aku lepaskan firman dari ruang tahta, menjamamu, menjamamu. Lewat rekaman ini, realita Tuhan yang sama, firman yang sama datang kepadamu. Haleluya. Makoka kaya kaya. Receive, 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 receive. Right now, 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 right now. Oh, saya merasa bahkan di rekaman pada saat ini ada begitu banyak dimensi firman yang dilepaskan pada saat ini. Saya mau engkau yang mendengar rekaman ini, di tempat di mana engkau berdiri sekarang, di tempat di mana engkau duduk mungkin sekarang ini, aku berdoa dimensi firman yang sama. Sekarang, aku katakan sekarang, dimensi firman yang terjadi pada saat ini terjadi atas hidupmu di saat kau mendengar rekaman ini. Kamu sekali lagi angkat kedua tangan. Lekande meledesha, lomahe, lemaurikande, lehura. Hidupmu, saya dengar Tuhan berkata, mulai hari ini hidupmu akan diberkahi oleh firman. Hidupmu akan melimpah dengan firman. Dan ketika engkau melimpah dengan firman, itulah waktunya. Bukan hanya duniamu yang diubahkan dengan firman, tapi ubahkan orang-orang yang ada di sekeliling. Ubahkan dunia, orang-orang yang ada di sekeliling. Ubahkan mereka. Oh, ketika duniamu sudah berubah karena ada firman-Nya. Hari ini Tuhan berkata lebih lanjut, pergunakan firman yang melimpah itu untuk kau mengubahkan dunia yang ada di luar sana. Terjadi. Oh, inilah saatnya gereja menjadi tanda dan alamat. Gereja menjadi kepenuhan Kristus yang ada di luar sana. Come on, kau yang meresponi pesan firman ini, engkau yang menerima pesan firman ini, sekali lagi angkat kedua tanganmu. Jadilah berkat, jadilah dampak, jadilah pengaruh,
Jadilah orang yang istimewa. It is you. Itulah dirimu. Come on, doa, terus doa. Terima porsimu, terima bagianmu. Oh, terjadilah. Ambil firman-Nya, ubahkan duniamu. Kalau duniamu sudah berubah, ubahkan dunia di luar sana. Ubahkan. Semakin banyak orang di luar sana berubah karena firman-Mu. Semakin sorga dan bumi menyatu. Wow! Semakin sorga dan bumi menyatu. Ada refleksi sorga lewat hidupmu. Aku deklarasikan, aku nubuatkan, jemaat Sakura 5, itulah jati dirimu, itulah keberadaanmu. Terjadilah. Oh, terjadilah. My God. Oh, haleluya. Oh, rakamda malakamara rekama. Sekali lagi nyatakan Kristus kami. Tuhan nyata atas kami, Membangkitkan Engkau, gereja yang berinsaf. Bangkitkan sekali lagi, nyatakan Kristus lewat hidup kami. Biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Bangkitkan gereja yang Come on, sekali lagi angkat kedua tanganmu. Sekali lagi nyatakan Kristus lewat hidup kami. Biar kemuliaan Tuhan nyata. Seberapa banyak engkau yang siap bangkit? Angkat kedua tanganmu. Untuk menyatakan sorga menghentikan kuasa neraka. Oh, kami bangkit untuk menyatakan sorga menghentikan. Kami bangkit untuk menyatakan sorga menghentikan kuasa neraka atas bangsa kami. Katakan selamanya hanya bangkitkan sekali lewat hidupmu. Biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Bangkitkan gereja yang menang. Oh, bangkitkan sekali lagi. Nyatakan Kristus lewat hidup kami. Biar kemuliaan
yang Come on, terus deklarasikan, bangkitkan gereja yang bangkitkan gereja yang memerintah. Katakan sorakan haleluya. Sudah waktunya. Aku deklarasikan sudah waktunya. Manifestasi neraka di atas Indonesia berhenti. Aku katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini juga manifestasi COVID-19 atas bumi Indonesia berhenti. I declare in Jesus' name. I declare in Jesus' name. Stop COVID-19. Stop COVID-19. Stop. Dalam kedaulatan kuasanya, aku katakan manifestasi neraka. Stop. Berhenti. Stop. Berhenti. Dan hari ini kami semua bersatu hati. Kami ambil otoritas sorga. Aku hadirkan sorga. Aku hadirkan manifestasi sorga. Terjadi, terjadi, terjadi. Ke dalam pelosok-pelosok. Bergerak, bergerak. Manifestasi sorga. Bergerak ke pelosok, ke pelosok. Terus, Roh Kristus terus bergerak, bergerak. Shalom Sakura Lima, apa kabar? Minggu ini kita terpaksa kembali mengadakan ibadah secara virtual atau online karena situasi yang tidak memungkinkan. Kita berdoa agar kondisi kembali baik, semuanya kembali membaik sehingga kita bisa kembali beribadah secara tatap muka atau secara onsite. Hari-hari ini Tuhan terus memberikan firman-Nya di hari yang jahat, di masa yang sukar untuk memperkuat setiap kita sehingga apapun yang terjadi, ada tantangan, ada kesulitan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di hari-hari ini, kita mau pastikan kita menjadi umat yang selalu berkemenangan. Jadi walaupun kita harus beribadah secara online, saya berdoa kita semua tetap membawa sikap hati yang sama. Ada roh yang berkobar-kobar di dalam diri kita yang terus mengejar Tuhan, yang terus haus dan lapar akan firman-Nya. Sehingga saya percaya setiap kali ibadah, baik itu secara virtual, secara online, maupun secara tatap muka, secara onsite, kita tetap menerima porsi kita secara komplit. Kita tetap menerima apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi setiap kita. Tidak ada yang terlewati. Pastikan saja saudara, sikap hati kita tetap akurat di dalam mengejar Tuhan, di dalam mengenal Tuhan, di dalam mengetahui apa yang menjadi rencana dan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Jaga itu, terus kita bertekun di dalamnya. Dan pagi ini mari kita berdoa biar roh hikmat dan wahyu itu tercurah atas setiap kami. Sehingga kami tahu Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu dan apa yang menjadi rencana-Mu bagi setiap kami untuk kami lakukan dan kami kerjakan di hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, kami mau pastikan ada sikap hati yang terbaik, ada tanah hati terbaik di dalam setiap kami. Sehingga apapun yang ingin Kau sampaikan bagi kami, pagi ini kami bisa mengerti, menangkapnya, dan kami mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya.
Saudara, ketika saya merenungkan dan mempersiapkan apa yang harus saya sampaikan di minggu ini, Tuhan memberikan satu kata dalam hati saya, yaitu masalah keterhubungan. Jadi ada 3 hal di dalam keterhubungan ini yang harus terus kita jaga, saudara. Pertama, keterhubungan kepada Bapa kita yang ada di sorga itu. Kedua, keterhubungan dengan Bapa rohani kita. Ketiga, keterhubungan kita dengan saudara seiman. Berbicara tentang keterhubungan dengan Bapa kita di sorga, saudara, kita harus punya pengertian yang jelas bahwa Bapa kita yang ada di sorga itu tidak hanya ingin ada di sorga. Tuhan itu justru lebih rindu untuk tinggal di dalam kita. Yohanes 14 ayat 23, saudara. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dalam versi Amplified-nya berkata bahwa if a person love me, he will keep my word, obey my teaching, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Ya, Tuhan ingin membuat rumahnya, saudara. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ingin memiliki rumah di dalam kehidupan kita. Dia sungguh-sungguh ingin tinggal di dalam kehidupan kita. Ketika kita terhubung akurat dengan Bapa kita, sungguh Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia. Keterhubungan itu akan terus membawa kita semakin mengenal Dia. Keterhubungan itu yang akan terus membuat kita menjadi pribadi keempat yang menyatu dengan Dia. Dan saudara bisa imajinasikan ketika Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan engkau sebagai pribadi keempat itu menyatu di dalam keilahiannya, betapa dahsyatnya kita, saudara. Luar biasa. Pastikan bahwa di hari-hari ini kita terus menjaga hubungan kita, menjaga persekutuan kita dengan Bapa kita yang ada di sorga, yang ada juga di dalam hati setiap kita, yang tinggal di dalam kita. Roma 6 ayat 10-11 berkata bahwa Yesus telah mati bagi dosa satu kali untuk selamanya, dan Dia hidup bagi Allah. Itulah yang menjadi posisi dan jati diri kita, saudara. Ketika kita ditebus lewat korban Kristus di kayu salib, kita sudah dibebaskan dari dosa. Iblis tidak lagi berkuasa atas kita. Dosa itu tidak lagi berkuasa. Tidak ada lagi ikatan dosa yang membebaskan kita, yang menguduskan kita, yang melayakkan kita untuk kita kembali terhubung dengan Tuhan. Itulah menjadi jati diri kita. Jati diri kita sebagai ciptaan yang baru. Hidup kita yang ada, yang kita jalani sekarang ini ada hidup di dalam satu persekutuan, unbroken fellowship with Him. Itulah kita, saudara. Itulah jati diri kita, itulah posisi kita yang sudah Tuhan tetapkan sebagai ciptaan yang baru. Ketika kita sudah dibebaskan dari dosa, saudara, kita sekarang diposisikan oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk tinggal dalam satu persekutuan yang tidak dapat dipisahkan, yang tidak bisa dipatahkan oleh apapun juga. Itu kita, saudara. Keterhubungan dengan Bapa kita di sorga lewat kematian, lewat korban Kristus ini yang membawa, melayakkan kita untuk bersatu kembali kepada Tuhan. Jaga ini, saudara. Ikuti terus apa yang menjadi arahan Tuhan, apa yang menjadi perintahnya. Barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti perintahku, dan Bapa-Ku akan datang kepadanya, dan kami akan diam, akan tinggal bersama dengan dia. Ya, itulah kita, saudara. Tuhan sudah menetapkan kita untuk kita bersatu dengan Dia. Haleluya. Dan kedua, saudara, ketika kita
yang sudah terhubung dengan akurat dengan Bapa kita di sorga. Yang menjadi kehendak Tuhan adalah kita juga mengalami, menjaga keterhubungan kita dengan Bapa rohani kita. Bicara pembapaan ini adalah bicara tentang pola, saudara. Karena di dalam satu pola Tuhan, itulah yang akan membawa kemuliaannya turun. Dan di dalam kedaulatannya, ketika Tuhan memilih seseorang menjadi pemimpin, menjadi seorang bapa rohani, Tuhan yang memilih seseorang di dalam kedaulatannya, dan Tuhan memiliki karakteristik yang memperkenan hatinya, yang mungkin kita secara manusia tidak bisa melihatnya, tetapi karena Tuhan melihat hati setiap manusia dan Dia memilih berdasarkan kedaulatannya, bagian kita adalah kita mengikuti orang yang sudah dipilih dan ditetapkan Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang berkata bahwa Yesus itu tetap sama dulu, hari ini, dan yang akan datang itu akan tetap sama. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Karena ketika seorang bapa rohani yang sudah mengalami pembentukan Tuhan, yang sudah mengalami begitu banyak perjalanan bersama dengan Tuhan dan meninggalkan jejak-jejak kaki, dan kita sebagai anak-anak rohani mengikuti jejak yang sama. Saya percaya apa yang sudah dialami oleh Bapa rohani kita, kemenangan demi kemenangan yang sudah dialami oleh Bapa rohani kita, kita pun sebagai anak rohaninya juga akan mengalami kemenangan yang sama. Sehingga kita bisa berkata, yes, Yesus yang disembah oleh Bapa rohaniku, Yesus yang disembah oleh orang tua rohaniku, aku pun mengalaminya sebagai anak rohaninya. Oh, Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Saya percaya pola ilahi yang sudah dibangun di dalam Sakura 5 dimulai oleh almarhum Dad, dan sekarang ketika Tuhan menetapkan Mam menjadi bapa rohani kita, saya percaya pola ini akan dibawa terus oleh Mam, dan juga kita akan terus ikuti, sehingga kita pun nantinya, saudara, suatu hari nanti ketika kita terus bertekun dalam pola ini, generasi yang di bawah kita, mereka pun akan mengikuti pola yang sama, yang kita generasi yang di atasnya yang sudah meninggalkan jejak-jejak kaki yang sama, yang jejak-jejak kaki bersama dengan Tuhan, mereka pun bisa mengikuti jejak kaki yang sama dan mengalami kemenangan yang sama yang sudah kita alami sebelumnya. Dahsyat. Ketika keterhubungan ini terus kita jaga, saudara, saya percaya kegerakan yang sudah Tuhan lakukan di tengah-tengah kita itu akan terus bergulir, dan seperti efek bola salju yang akan semakin besar dan akan menghasilkan dampak yang begitu besar. Saya ingin saudara mengimajinasikan seperti titik-titik air, saudara. Ketika ada satu sinergi yang kita lakukan, yang kita kerjakan sebagai anak-anak rohani, kita terus mengikuti pola yang sama, kita terus berjalan mengikuti jejak kaki langkah yang sama, itu seperti titik-titik air yang terus menyatu satu sama lain, terus menyatu. Dan saudara bisa bayangkan ketika sepertinya kecil sekali tetesan air itu, tetapi ketika dia terus bersatu, menyatu, saudara, sebagai satu keluarga, satu saudara, terus menyatu. Air yang tadinya hanya tetesan kecil itu ketika ditampung, bisa ditampung semakin besar, dahsyat, saudara. Air yang begitu kecil, yang hanya setetes, ketika ditampung menjadi besar, itu akan menimbulkan seperti efek banjir, saudara. Begitu besar. Dahsyat, saudara. Apapun yang sudah Tuhan kerjakan lewat pendahulu kita, pastikan, saudara, untuk kita bertekun di dalamnya, untuk terus kita bertekun di dalamnya, sehingga apapun yang sudah dikerjakan di awal ini tidak berhenti, tetapi akan terus bergulir dan akan menghasilkan dampak yang luar biasa bagi generasi di bawah kita.
kegerakan ini tidak akan bisa di stop lagi saudara, karena setiap kita membawa pola yang sama. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah atas kita di Sakura 5 ada keterhubungan dengan Bapa di sorga dengan akurat, ada keterhubungan dengan Bapa rohani kita secara akurat, sehingga yang membawa kita semakin kuat di dalam Tuhan. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saya percaya saudara, ketika kita mengerti mengenai keterhubungan dengan Bapa kita di sorga secara akurat, kita mengerti keterhubungan kita dengan Bapa rohani kita juga harus dengan akurat. Dan ada keterhubungan dengan saudara seiman juga yang harus kita lakukan, yang harus kita jaga. Saudara, mari kita baca di Kejadian 11. Saya akan membacakannya buat saudara di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Haleluya. Ini adalah bicara tentang Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lainnya, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Dahsyat saudara. Di ayat yang ke-6 ini saudara, ini yang Tuhan katakan, ketika ada sekumpulan anak-anak manusia yang ingin melakukan sesuatu, mereka sepakat. Tuhan berkata bahwa inilah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi semuanya dapat terlaksana saudara. Dahsyat. Ketika saudara imajinasikan, ketika kita Sakura 5, kita bersehati, kita merindukan untuk melakukan apa yang sudah Tuhan rencanakan atas gereja kita. Dan kita sungguh-sungguh bersehati melakukannya, apa yang menjadi keinginan Tuhan ini. Apapun yang kita rencanakan itu pasti akan terlaksana saudara. Bayangkan orang-orang di Babel ini, mereka melakukan apa yang menjadi kehendak mereka yang menentang Tuhan. Karena mereka tidak mau terserak, mereka mau satu. Mereka mau bikin menara yang tingginya sampai ke langit, yang tujuannya adalah waktu itu terjadi air bah di masa lalu dan mereka tidak mau lagi mengalami bencana air bah, sehingga mereka berpikir untuk menyelamatkan diri mereka harus bikin menara yang tingginya sampai ke langit. Tujuan mereka adalah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak mereka, bukan lagi tergantung kepada Tuhannya. Karena itu Tuhan melihat apa yang menjadi keinginan hati mereka adalah jahat, karena mereka tidak lagi mau menggantungkan kehidupan mereka kepada Tuhan, tapi hanya melakukan keinginan mereka sendiri. Dan berbeda dengan kita saudara, kalau kita yang sudah terhubung dengan akurat, yang sudah menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, ditambah lagi ada kesehatian, ada kesinergian di antara kita sesama sesaudara iman untuk melakukan kehendak Bapa. Oh, Tuhan akan menolong kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak
ya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan setiap kita, dalam kehidupan rumah rohani di Sakura 5. Saya percaya itu akan terjadi lewat kita dan tidak ada lagi yang sulit, tidak ada lagi yang sukar. Ketika ada satu kekuatan sinergi, ada kesatuan hati di sana. Dahsyat. Dan lebih lanjut saudara, ketika saya merenungkan hal ini, Tuhan kemudian memberikan saya ayat kita buka di Lukas saudara. Kita buka di Lukas 17 ayat 5 sampai ke 6. Seringkali ketika kita berbicara, kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kadang-kadang kita berpikir kita ini harus punya iman yang besar. Murid-murid Tuhan di Lukas 17 ini juga berkata seperti ini saudara. Di Lukas 17 ayat yang ke-5, lalu kata rasul-rasul kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara, ketika suatu kali para murid berminta kepada Tuhan, Tuhan tambahkan iman kami. Dan Tuhan kemudian menjawab, no, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, sesungguhnya engkau bisa bilang kepada pohon ara ini untuk masuk, untuk tercampak ke dalam laut. Biji sesawi ini kecil sekali saudara, seperti titik gitu ya. Kalau kita menulis kasih titik ya, setitik itu saudara. Ini sebenarnya Tuhan sedang berbicara tentang kalau saja di dalam kehidupanmu ada iman, engkau bisa melakukan apa yang engkau perintahkan lewat mulutmu. Iman yang seperti apa saudara? Mari kita lihat di ayat sebelumnya. Lukas 17 ayat 1. Kalau saudara melihat di atas itu adalah isinya tentang beberapa nasihat saudara. Pada saat itu Yesus sedang berkata kepada murid-muridnya bahwa engkau harus belajar untuk mengampuni saudaramu. Ayat ketiga kita lihat, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Iya saudara, saudara bisa melihat bahwa kita ini saudara ketika bicara tentang dimensi iman, ternyata Tuhan sedang membawa kita untuk memiliki satu dimensi kasih. Tuhan ingin membawa kita dalam satu pengertian, kalau engkau memiliki dimensi kasih di dalam dirimu, engkau bisa meminta kepadaku. Apa saja engkau bisa minta kepadaku. Ketika ada satu kesepakatan di dalam dirimu, ada hati yang bersih di dalam dirimu, tidak ada lagi konflik kepada sesamamu, engkau bersatu hati dengan saudara seimanmu, dan engkau meminta sesuatu kepadaku, kata Tuhan, engkau akan menerimanya. Engkau bisa berkata kepada pohon ara itu, tercampaklah ke dalam laut. Saya ingin bawa ke saudara kepada Matius 18, mari kita buka. Di Matius 18, haleluya, ayat 18 sampai 19 saya akan bacakan kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dahsyat saudara. Kembali saudara, saya ingin saudara baca di ayat sebelumnya.
ayat 15. Ya, judulnya ada tentang menasehati sesama saudara. Di ayat 15 sampai dengan 17 itu saudara, kembali saudara, Tuhan sedang berkata mengenai tentang saudara. Ketika ada yang berbuat dosa kepadamu, tegurlah dia di bawah empat mata. Kalau dia dengarkan nasihatmu, engkau mendapatkan kembali. Tetapi kalau dia tidak mendengarkan engkau, kata Tuhan, tambah lagi saksi yang lain. Dan kalau dia nggak mau dengerin engkau, bawa dia kepada jemaat. Dan kalau dia nggak mau dengerin jemaat, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan atau sebagai pemungut cukai. Di sini Tuhan sedang ingin membawa kita dalam satu hati yang bersih dari konflik saudara. Tidak ada ganjalan, tidak ada sedikit pun yang membawa kita, yang hati kita menjadi tidak tahir, menjadi tidak lagi ada kasih dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita memiliki hati yang benar-benar beres, yang benar-benar sehati dengan saudara seiman kita. Sehingga kita ini ketika berdoa, ketika kita datang kepada Tuhan, kita percaya kepada Dia, kita memiliki dimensi iman kepada Dia. Dan pada saat yang sama kita pun diselimuti oleh kasih, di mana hati kita tidak ada lagi ganjalan, tidak ada konflik kepada sesama kita. Di saat itu saudara, kata Tuhan, apa saja yang kau minta, itu aku akan kabulkan kepadamu. Bahkan apa yang kau ikat akan terikat, apa yang kau lepaskan akan terlepas. Dahsyat. Saya merasa ini adalah satu kunci saudara bagi setiap kita. Ketika kita begitu merindukan ada sesuatu yang besar terjadi di tengah-tengah kita. Kita merindukan adanya suatu kegerakan yang besar terjadi di Sakura 5. Kita terus berkata-kata dengan iman kepada Tuhan. Kita terus percaya bahwa Tuhan akan melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan, apa yang sudah Tuhan firmankan. Kita percaya saudara. Dan di saat ini saudara, Tuhan berkata kepada kita, Sakura 5, dengan ada dimensi kasih yang menyelimuti iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Hal itulah yang akan menyebabkan segala apapun yang kita doakan, yang sudah kita sepakati, yang kita minta bersama-sama kepada Tuhan, akan terjadi dengan begitu saja. Oh, aku berdoa sungguh Tuhan pagi ini Tuhan, setiap kami sungguh menangkap pesan ini Tuhan. Sungguh kami benar-benar menangkap pesan yang dari Tuhan ini. Ketika kami terus terhubung dengan Engkau secara akurat, kami terhubung dengan Bapa rohani kami dengan akurat. Kami juga terhubung secara akurat dengan saudara seiman kami. Tidak ada lagi konflik dengan sesama kami. Hati kami benar-benar tahir, benar-benar murni, benar-benar suci. Tidak ada apapun Tuhan, segala sesuatu yang masih mengganjal di hati kami. Pada saat itulah ketika kami berdoa, kami bersatu hati, kami memiliki iman kepadamu dan dibungkusi dengan dimensi kasih ilahi ini. Sungguh segala sesuatu yang kami doakan, yang sudah kami sepakati, Engkau akan melakukannya bagi kami. Oh, semuanya akan terjadi. Oh, semuanya akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, inilah masanya, inilah waktunya Tuhan. Kau membawa setiap kami gereja Sakura 5 untuk terus semakin berfungsi. Oh, semakin berfungsi menjadi garam dan terang di luar sana. Kami terus berfungsi, kami terus bersinar dalam Engkau. Kami terus bersinar, memancarkan kemuliaan Tuhan. Terjadilah atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan aku percaya Tuhan, kalau hari-hari ini Kau terus memberikan firman-Mu, menyampaikan firman-Mu lewat hamba-hamba-Mu, lewat setiap kebenaran firman-Mu, kami mau katakan, kami mau terus bertekun di dalam-Mu Tuhan. Kami mau terus bertekun di dalam-Mu. Kami mau terus menggosok firman yang sudah Engkau beri bagi kami. Kami mau terus merenungkan firman-Mu. Kami mau terus memperkatakan firman-Mu. Sehingga apapun yang Engkau janjikan, yang sudah keluar dari mulut Bapa, kami percaya firman-Mu itu akan berhasil dan melakukan apa yang sudah Engkau suruh kepadanya. Firman itu akan terjadi dan melalui kami, setiap kami, firman itu akan terjadi. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya gereja kita Sakura 5 tidak akan pernah sama lagi. Gereja kita
akan memanifestasikan Kristus. Tidak hanya jadi slogan, tetapi gereja kita sungguh akan membawa pengaruh bagi kota ini, akan mempengaruhi masa depan bangsa. Bersiaplah Sakura 5, engkau adalah umat kepunyaan Tuhan, engkau adalah umat pilihan, engkau adalah umat tebusan Tuhan. Dan Tuhan yang memakai setiap kita menjadi senjata kebenaran di hari-hari terakhir, di masa sukar, di mana hari-hari ini orang banyak dicengkram dengan ketakutan. Ketakutan terhadap pandemi, ketakutan terhadap ekonomi, ketakutan terhadap masa depan. Tetapi kita gereja Tuhan, kita akan dibuat berbeda, saudara. Saya percaya engkau dan saya, kita semua akan dibuat berbeda. Kenapa? Karena ada keterhubungan yang kita miliki. Keterhubungan terhadap Bapa kita di sorga, keterhubungan terhadap Bapa rohani, keterhubungan terhadap saudara-saudara seiman ini yang terus akan menjaga kita, yang akan terus sungguh membawa kita menjadi satu bangunan yang kokoh di hadapan Tuhan. Seperti satu rumah, bangunan itu rapi tersusun, batu bata itu rapi tersusun. Setiap kita berfungsi, saudara. Itulah menjadi kerinduan saya, bahwa setiap kita berfungsi, Pagi ini aku berdoa sungguh setiap kami, Tuhan, kau terus membukakan Tuhan mata kami, kau membukakan telinga kami sehingga kamu bisa melihat Tuhan apa yang sudah engkau sediakan bagi kami, apa yang sudah engkau katakan bagi setiap kami. Kami mau berfungsi, kami mau melakukan apa yang menjadi bagian kami. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Dan saya percaya saudara, di Kisah 2 ayat yang ke-41 sampai 47, ini adalah cara hidup jemaat mula-mula. Kita baca bersama-sama saudara di Kisah 2 ayat yang ke-41 sampai dengan 47. Ini adalah cara hidup jemaat mula-mula yang juga Tuhan ingin kita lakukan sebagai teladan kita. Sebagai teladan kita orang percaya untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh jemaat mula-mula. Haleluya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya saudara, saya garis bawahi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Inilah saudara yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Teruslah bertekun saudara di dalam pengajaran rasul-rasul. Kita sudah menerima begitu banyak kebenaran, lakukan saudara. Kita sudah menerima kebenaran untuk membangun manusia roh kita, lakukan saudara. Kita terus membangun manusia roh kita sehingga manusia roh kita semakin terus perkasa. Haleluya. Dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara bisa melihat ada satu hubungan yang indah sesama saudara seiman. Ketika ada kesehatian saudara, ada kebersamaan. Tidak ada lagi membawa kepentingan dirinya sendiri. Semuanya saling peduli satu sama lain, saling memperhatikan satu sama lain. Dan apa yang terjadi saudara di ayat 43? Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ya, akan ada banyak mujizat dan tanda saudara pada saat terjadi adanya satu kesehatan, adanya satu kekuatan sinergi yang sama di dalam Tuhan, luar biasa. Dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dahsyat saudara. Jadi tidak ada lagi yang mementingkan kepentingannya sendiri, yang gak mau berbagi, tetapi semuanya memiliki hati yang mengasihi dan mau berbagi. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.
Dahsyat. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Oh, aku berdoa inilah yang menjadi masa depan kita Sakura 5, ketika ada satu gaya hidup ilahi yang terpancar, yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita saling memperhatikan orang lain, kita saling peduli, kita nggak pelit, kita saling memberi kepada orang lain. Orang-orang di luar sana sungguh akan melihat saudara gaya hidup ilahi yang kita lakukan ini, sehingga akan membawa mereka, menarik mereka juga untuk datang saudara kepada kita. Mereka juga menjadi tertarik, ini apa sih? Ada apa sih? Kenapa sampai Sakura 5 ini punya gaya hidup seperti ini? Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Terjadilah atas setiap kita bahwa kita adalah orang-orang yang disukai oleh orang di luar sana. Orang-orang di luar sana akan sungguh kalau lihat kita itu langsung senang, langsung suka cita saudara. Dan di ayat terakhir berkata, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, saya percaya ketika Tuhan terus ditinggikan dalam kehidupan kita, ada keterhubungan yang akurat dengan Bapa kita, dengan Bapa rohani kita, dan juga dengan saudara seiman kita. Gaya hidup ilahi yang luar biasa ini sungguh akan menarik orang, sehingga orang-orang itu juga datang kepada kita, dan kita membawa mereka datang kepada Tuhan. Engkau menjadi kemah Allah, engkau menjadi orang yang membawa mereka bertemu kepada Tuhan. Itulah kita saudara, itulah posisi kita. Jati diri kita sebagai ciptaan yang baru, itu dahsyat saudara. Kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita adalah hamba kebenaran. Kita adalah anak Allah. Kita memanggil Dia Bapa, dan kita anaknya saudara. Bahkan ketika kita terus bertekun di dalam Dia, kita ini akan menjadi temannya Tuhan, sahabatnya Tuhan, di mana Dia akan mulai berdiskusi kepada kita. Apa yang akan Dia lakukan, Dia akan katakan, Dia akan cerita apa menjadi keinginan hatinya, karena kita terhubung dengan akurat kepada Bapa kita. Dan selanjutnya saudara, kita pun akan terus dibawa untuk menjadi kemahnya, kemah Allah di tengah dunia ini. Oh dahsyat. Saya percaya masa depan Sakura 5, kita yang sudah ditetapkan Tuhan menjadi hamba kebenaran, menjadi anak Allah, menjadi sahabatnya, menjadi kemah Allah. Itulah engkau saudara. Masa depan kita tidak akan pernah sama lagi. Terus jaga saudara keterhubungan kita dengan Tuhan, keterhubungan kita dengan Bapa rohani kita yang akan terus membawa kita ini dalam tudung anugerah. Itu yang akan terus menundungi kita. Jangan keluar dari tudung anugerah ini saudara, tapi mari kita terus merekatkan barisan kita untuk terus masuk dalam tudung anugerah ini. Dan di saat yang sama kita juga terhubung secara akurat dengan semua saudara-saudara seiman kita. Dahsyat. Oh, semua apa yang kita doakan, apa yang kita deklarasikan, sungguh itulah yang akan terjadi. Sungguh itulah yang terjadi karena ada satu kesatuan sinergi, ada satu kesatuan roh yang kita bawa yang akan menggoncangkan dunia ini. Dahsyat. Oh, aku sungguh berdoa pagi ini kita semua menangkap message, pesan yang ingin Tuhan sampaikan bagi setiap kita, untuk kita benar-benar pagi ini membenahi hati kita, sikap hati kita untuk benar-benar terhubung kepada Bapa kita di sorga, kepada Bapa rohani kita, dan juga kepada saudara seiman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa di hari-hari yang jahat, di masa sukar ini, saudara terus bertekun di dalam Dia. Apapun boleh terjadi, tetapi pada saat kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita, kita akan mengatasi setiap tantangan ini. Dan bersama dengan saudara seiman dalam kesehatian, kita sungguh-sungguh akan menjadi orang yang sangat kuat di dalam Tuhan. Kita akan melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Dia dan juga bersama dengan saudara
seiman kita. God bless you Sakura 5, tetap semangat dan tetaplah bertekun di dalam Dia. Haleluya. Amin. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman sekalian. Gimana firman Tuhan dan worship kali ini? Saat membangun bukan? Sama-sama kita pastikan kita hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran dan kita menjadi pelaku firman Tuhan yang sudah kita hidupi sampai saat ini. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, saudara tetap bisa memberikan persembahan, perpuluhan, dan power of synergy melalui transfer ke rekening berikut ini. Dan kedua, yang berulang tahun minggu ini adalah selamat ulang tahun ya, semoga panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan selalu menyertai. Demikian pengumuman ini, terus hidup dalam kebenaran firman, keperkasaan roh, dan sukacita Allah. God bless you, Tuhan memberkati.